betapa dalamnya kasih-Mu pada kami. Tak terselami berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada, bagaimana kami ada pada hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan yang besar. Karena Tuhan mengasihi kami. Sementara kami akan bersama-sama dikuatkan, ditegur, bahkan diubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau melalui firman-Mu yang sebenar kami akan dengarkan bersama-sama. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara ada di tempat ini. Shalom, saudara ada di rumah. Saudara sekalian, pandemik ini mengubah banyak hal ya. Tadi katakan pandemik ini meriset banyak hal, saudara. Ya. Yang diubahkan apa, saudara? Ya, cara kita ibadah sekarang. Saudara punya kerinduan ingin ketemu dengan jemaat, ya, ingin ketemu dengan saudara seiman dalam ibadah kita sebelum pandemi, ingin banget, saudara. Ya, tadi saya juga mendengar dari Justin, aduh banyak jemaat yang ingin ketemu langsung, saudara. Ya, tapi ini kita terbatas, ya, mengubah banyak hal. Kita terbatas, tapi satu yang tidak terbatas, kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita, saudara. Terlebih lagi, saudara, tidak terbatas akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Pandemik bisa membatasi kita, mengubah kita di dalam berperilaku, tapi satu hal, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan sekarang tema khotbah kita adalah teladan hidup seorang murid. Saya akan membacakan dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya 15 ayat keempat dan nanti dilanjutkan dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Yesaya 50 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Satu bagian lagi dalam perjanjian baru, Titus 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia saat kita membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, tentu kita nggak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tentu kita nggak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, saudara. Kita ingin kepada tingkatan selanjutnya. Kita ingin next level, saudara. Ya, ingin pada tingkatan yang lebih lagi, betul ya? Semua ingin lebih kan, saudara? Saudara, apa saja yang kita ingin naik tingkat, naik kelas? Kira-kira apa saja? Banyak, ya. Satu, saudara, kita ingin supaya penghasilan kita bertambah, ya. Ini wajar, saudara. Tuhan berikan berkat-berkat dalam hidup kami, berkat jasmani, gaji yang gede, ya. Bahkan saudara mungkin buka warung, buka toko, ingin penghasilannya lebih. Wajar, saudara. Dosa enggak? Nah, dosa, saudara. Setiap kita ingin meningkat kok ya. Setiap kita ingin berkembang. Setiap kita dalam usaha saudara, bisnis saudara, ya, dalam pekerjaan saudara, ingin supaya kita nambah penghasilan. Wajar, saudara. Apalagi kita ingin next level. Jabatan kita, saudara. Ya, jabatan atau posisi. Misalnya, saudara, dalam jabatan level 1, saudara ingin pada jabatan yang level 2, level 3, sampai level yang paling tinggi, menjadi manajer. Wah, ini sebuah impian, sebuah visi, saudara, dalam hidup kita. Enggak salah kok, orang Kristen yang kita kejar, kita mengejar jabatan, mengejar posisi, supaya lebih baik lagi. Yang ketiga adalah kita ingin pada next level kehormatan, saudara. Mungkin kita selamanya dihormati oleh bawahan, oleh teman-teman kita. Saudara, apa jadinya? Saudara bertemu dengan Bapak Presiden. Wah, saudara, ini sebuah kehormatan bagi kita, bukan? Saudara, tadi waktu ngobrol ya, ternyata saya mendapat kehormatan lebih di GPI Jatinegara Timur ini, saudara. Ya.
Tetapi ngobrol kabupaten mulai. Kehormatan yang pertama adalah saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Sudah berapa tahun Justin ya? Sudah 1 abad. Oh, belum 1 abad. Ya, yang pertama saya diberikan kesempatan kehormatan untuk berkhotbah. Yang kedua, saudara, saya nggak nyadar sebetulnya ini ya. Saya diberikan kesempatan berkhotbah kali pertama di awal pandemik. Kali pertama waktu pakai Zoom ya. Sorry IG. Lagi saya. Betul pakai IG ya. Pakai IG. Waduh, saudara, saya tuh nggak ngeh awalnya ya. Tapi waktu saya ingat-ingat benar juga ya. Justin Melause, ini kita pakai IG gitu ya. Saya baru ingat, saudara. Wah, kali pertama. Dan ini sebuah kehormatan yang ketiga loh saya, saudara. Kali pertama kebaktian GPI Jatinegara Timur secara hybrid. Oh, aduh bagi saya merasa dapat keluarga ini. Betul, saudara ya. Ini kehormatan, nggak salah kan, saudara? Apalagi tempat saudara bekerja, tempat saudara bisnis, saudara menjadi relasi dengan teman dan sahabat, tingkat berkembang. Yang berikutnya adalah next level waktu, ya. Waktu kita, waktu yang mungkin kurang berarti, akhirnya kita mengejar waktu supaya hidup kita itu lebih bermakna lagi, saudara. Mungkin ada banyak hal yang lagi selain yang saya sebutkan, kita mengejar banyak hal supaya kita kepada tingkatan selanjutnya. Tetapi saudara, maafkan, bukankah kita sekali melupakan satu hal yang kita kejar, yaitu yang namanya kekudusan hidup, saudara. Penting sekali, sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengejar waktu, mengejar penghasilan, mengejar kehormatan, mengejar segala hal di dunia ini, saudara, supaya kita diberkati Tuhan. Semuanya tidak salah sekali lagi. Tapi satu hal yang kita renungkan pada pagi ini adalah kita perlu mengejar namanya kekudusan hidup, saudara. Kenapa, saudara? Paulus berkata, semua yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa sampai mati, saudara. Semuanya akan sia-sia kalau tidak ada Yesus dalam hati kita. Alangkah indahnya kalau kita mengejar jabatan, mengejar penghasilan, dibarengi dengan kita mengejar kekudusan hidup. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Makanya Rasul Paulus menegur kepada Titus, ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-7, saya bacakan ulang. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Saya highlight teladan, saudara. Sebuah teladan dalam berbuat baik, dalam arti bukan hanya bicara moralitas kita baik, tetapi seluruh hidup kita baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dengan kata lain, saudara, Paulus ingin mengatakan pada Timotius dan pada setiap kita semua, kita mengejar namanya integritas. Integritasnya agak sulit diterjemahkan, didefinisikan, tetapi integritas ini sederhananya gini, saudara. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Jujur, apa adanya, bukan ada apanya, ya. Tapi apa adanya, jujur, saudara. Misalnya, kalau saya bilang, saudara jangan mencuri ya, saya juga tidak punya maksud, tidak punya hati, tidak punya rencana mencuri. Tetapi bagaimana seandainya saya mengajarkan saudara, saudara jangan mencuri, tapi saya mencuri, saudara. Kecuali mencuri hati istri saya, itu beda ya. Beda ya. Mencuri dalam arti secara moral, secara kriminal, beda, saudara. Ya. Nah, saudara sekalian, kekudusan hidup merupakan hal yang tidak dapat ditawar, karena itu memengaruhi seluruh aspek hidup kita. Betul, saudara. Kekudusan hidup itu tidak harus ada dalam setiap orang percaya. Saya punya keyakinan, banyak hamba Tuhan yang berkhotbah di GPI Jatinegara Timur bicara tentang pandemi, kan? Saudara, memang tantangan yang tidak mudah adalah bagaimana di tengah-tengah pandemik ini kita menjaga namanya kesucian hidup di hadapan Tuhan. Sebuah tantangan. Kenapa, saudara? Memang pandemik ini jadi membawa banyak perubahan, ya, mengubah banyak hal, termasuk bahkan mungkin mata pencaharian saudara, income saudara berubah, drastis mungkin, saudara. Itu menggoda kita
Untuk kita hanya mengejar pada penghasilan tanpa mengejar kekudusan. Dengan kata lain, saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan nggak ada. Ini mungkin di tempat gereja lain, saudara. Ya, banyak di tengah-tengah pandemi ini menggunakan kesempatan hidupnya tidak jujur di hadapan Tuhan, mencari nafkah dengan cara yang tidak alkitabiah. Tentu ini mendukakan hati Tuhan. Terus sekalian, ada peribahasa bahasa Indonesia mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Saudara sekalian, hidup kita ini seperti kitab yang terbuka yang dibaca semua orang. Orang akan melihat kehidupan kita selama kita hidup itu perilakunya seperti apa. Waktu kita dipanggil Tuhan, orang membicarakan apa di rumah duka tentang kita. Alangkah menyedihkannya kalau notabene sebagai orang Kristen meninggal, lalu orang-orang yang hadir di rumah duka itu mengatakan atau menceritakan hal yang tidak baik sama kita. Itu kan penting sekali yang namanya nama baik. Saudara, di slide saudara ada gambar apa? Kuburan. Ya, saudara, ini kuburan Cina ya, kuburan Cina yang pada umumnya seperti ini, saudara, biasa-biasa saja. Tapi salah satu kuburan nggak jauh dari Jakarta, ya, kuburannya cakep ya. Pernah lihat ini kuburan di mana? Saya nggak enak mau ngomong namanya, dikira promosi nanti saya dapat royalti, nggak enak gitu ya. Tanda saudara. Ya, salah satu kuburan ya tadi udah dijawab ya. Keren ya, bagus saudara. Ya, bagus sekali. Harganya mungkin berapa nih ya kira-kira? Saya nggak tahu nih ya. Ratusan juta lah ya. Anggaplah satu kuburan yang bagi saya ini paling mahal di dunia. Saudara, kuburan ini apa namanya? Misalnya itu bongkainya itu bentuknya itu mobil BMW, saudara. Ini yang meninggal namanya Steve Frank, usianya 51 tahun, ya. Dia memang suka sekali dengan mobil BMW. Menghabiskan biaya, ini baru biaya untuk bikin batu nisannya itu kira-kira ini berarti kan sudah mungkin 15 tahun yang lalu 688 juta. Kalau dirupiahkan ke sekarang ini ya, kurs sekarang ini mungkin hampir 1 M. Hampir 1 M, saudara. Ini baru batu nisannya, belum tanahnya dan yang lain-lainnya, saudara. Saudara, batu nisan ini didatangkan langsung dari Tiongkok, saudara, dari Cina, ya, didesain sedemikian rupa menjadi kuburan yang bagi saya ini mewah, saudara, mahal. Pertanyaannya adalah di luar ini bagus, tapi bagaimana di dalamnya, saudara? Dalam kuburan ini isinya apa? Ini yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Ini, saudara. Celakalah kamu yang menarik sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Maksudnya kuburan itu di luarnya bagus, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, khas banget ya Yesus bilang ini ya. Di sebelah luar kamu tampak memang benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Wow. Ini gambaran Yesus kepada orang-orang yang tidak punya integritas. Orang Farisi ahli Taurat itu hidupnya sepertinya rohani, baik, banyak doa, tahu banyak tentang hukum Taurat,
tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Bukankah banyak orang Kristen seperti ini, saudara? Saya yakin bukan cuma GPI Jatinegara, baik-baik semua ya, baik-baik semua ya. Ini orang Kristen yang di luar sono, saudara ya. Atau ada yang tersinggung, ya puji Tuhan, berarti khotbahnya mengena. Ya, saudara, intinya gini loh, ya. Apa yang di luar dan di dalam itu sama, saudara. Apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi tindakan kita dan ucapan kita itu sama, saudara. Kaki tidak salah kita mengejar banyak hal di dunia ini, tetapi harus dengan cara-cara yang alkitab. Jangan dengan cara-cara dunia, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Yesaya 54 mengajarkan supaya kita itu pendengarannya diasah terus, sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik, tidak menjadi orang yang asal-asalan, saudara. Yesaya 15:4 yang kita baca tadi, saya bacakan ulang. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi, saudara sekalian, memiliki integritas yang baik, harus pendengarannya itu terus diasah, saudara. Terus diasah. Saudara, khususnya ibu-ibu rumah tangga, tentu punya pisau ya. Pisau buat motong daging, motong sayur. Saudara, harus terus diasah. Kalau nggak diasah, rasanya itu susah ya. Saudara, istri saya agak kebingungan, kira-kira 1 bulan yang lalu, dia bilang gini, pisaunya tumpul, beli baru aja, Memang pisau lama, saudara. Pisau awal kami merit 10 tahun, 13 tahun lebih, saudara. Ya. Saya bilang, coba aku beli itu asahan dulu ya, yang di online. Saya beli asahan, saudara. Wih, tajam loh, saudara. Saya sempat pegang sedikit, ini langsung ngecap ya, nggak sampai berdarah sih ya. Ngecap, saudara, diasah supaya tajam. Demikian pula kehidupan kerohanian kita, saudara. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita tidak mungkin menjadi pribadi yang berintegritas. Namun, kita menjadi murid Kristus yang otentik itu apa adanya, yang tidak munafik, kita harus diasah melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap hari diasah sehingga tajamnya itu dalam arti kita punya kepekaan rohani yang lebih tajam. Tuhan menginginkan kita di masa pandemik ini, apa yang kita lakukan? Saudara, bicara tentang diasah, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sudah pernah dengar ayat ini? Markus 1 ayat 35, saudara. Tiba-tiba saja kalau kita melihat di Markus itu, langsung perikopnya itu pagi-pagi benar. Ya, perikop dimulai kata pagi-pagi benar. Kok nggak ada konteksnya apa-apa sih sepertinya? Benar sekalian, kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, saudara, setelah kepada ini, silakan saudara lihat, di ayat sebelumnya itu berbicara tentang kesibukan pelayanan Yesus. Di ayat-ayat selanjutnya juga berbicara tentang kesibukan pelayanan Yesus. Tapi, saudara, Yesus menyisihkan waktu, bukan menyisakan. Menyisihkan waktu berdoa kepada Bapanya di surga. Supaya pendengarannya diasah. Loh, bukankah dia Yesus juga adalah Allah Yesus? Tapi ini bicara kemanusiaan Yesus. Jadi ini bicara kemanusiaan Yesus. Kita belajar dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan Yesus, Yesus menyisihkan waktu kepada Bapanya di surga, bukan menyisakan. Kalau orang menyisakan waktu, akan terbentuk namanya koneksi. Tetapi kalau menyisihkan waktu, akan terbentuk relasi. Oke.
Kalau kita menyisakan waktu kepada Tuhan, untuk Tuhan, akan terbentuk yang namanya koneksi. Tetapi kalau kita menyisihkan waktu, akan terjalin relasi. Tidak ya, ini semua baik saudara di tempat ini maupun di rumah, seandainya lampu hotel ini mati, semuanya akan mati kan? Atau mic-nya, baterainya low, berantakan semua, saudara. Ya, misalnya. Saya ngomong begini, saudara di rumah pasti nggak dengar kan? Nggak jelas kan? Tetapi kalau saya di depan mic, karena mic-nya apa? Mic-nya terkoneksi dengan ada baterai, ada sound system, dan seluruh perangkat ini, saudara. Terkoneksi, saling berkaitan satu dengan yang lain, tetapi ini terpisah-pisah, betul ya? Ini ada kamera di depan saya, ada mic, ada sound, ada laptop, dan semuanya. Terpisah-pisah menjadi satu. Namanya terkoneksi. Atau tiba-tiba, jangan sampai ini ya, lagi kebagian. Tiba-tiba, nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Mati semua, saudara. Nggak bisa terkoneksi, saudara. Ya kan? Nah, itu namanya terkoneksi. Tetapi, kalau namanya relasi, satu kesatuan utuh. Tidak dapat dipisahkan. Berarti kalau kita ingin pendengaran kita dipertajam, diasah, kita harus punya relasi dengan Tuhan setiap hari, every day, saudara. Kenapa? Waktu kita menjalin relasi dengan Tuhan, kita terus diasah, kita mengejar kekudusan hidup di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita hidup yang berarti. Oke Tuhan, aku sedang kejar setoran, aku sedang kejar penghasilan supaya bertambah dalam bisnisku, usahaku, oke. Tapi aku juga harus dibarengi dengan mengejar kekudusan hidup dengan cara apa? Setia, menjalin relasi dengan Allah. Menyisihkan, bukan menyisakan, saudara. Namanya sisa semuanya nggak enak, bukan? Misalnya, ini bukan kode ya. Di depan saya ada kue tio siram. Bukan kode, nanti tolong beliin. Enggak ya. Di depan saya ada kue tio siram. Saya mau kasih ke Pak Wayan. Saya makan dulu ya. Makan dulu, ada setengah saya kasih ke Pak Wayan. Sisa kan? Tetapi berbeda dengan di depan saya ada kue tio siram. Saya ambil dulu. Ya, ambil. Belum saya makan nih. Lalu saya sisihkan buat Pak Wayan. Lebih sopan yang pertama, kedua. Dua. Menyisihkan. Namanya menyisihkan ada hati. Kita memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik, saudara. Kalau kita memberikan terbaik buat Tuhan, kita harus melakukannya dengan segenap hati kita. Karena Tuhan sudah memberikan terbaik dalam hidup kita, itu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, memiliki lidah seorang murid pun juga menyatakan bahwa semua firman yang keluar dari perkataannya itu memberikan kekuatan bagi yang mendengarkannya. Wow. Ini kali ini nggak hanya bicara telinga, tetapi lidah. Waktu telinga diasah, kita mengejar kekudusan hidup, otomatis Tuhan memberikan pada kita menaruh firman-Nya itu di dalam lidah kita mati, di dalam perkataan kita, sehingga firman itu menguatkan kita. Sehingga apa? Pendengaran diasah akan mengubah hidup kita, sehingga kita memiliki lidah seorang murid. Jadi, saudara, menjadi murid Kristus merupakan perjalanan iman yang dengan terus-menerus hidup dalam firman, sehingga hidupnya berdampak dan menjadi teladan bagi sesama. Wow, indah banget ya. Jemaat GBI Jatinegara Timur menjadi murid Kristus yang merupakan perjalanan iman. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Tetapi kita punya Yesus. Tetapi kita fokus kepada firman Tuhan. Makanya Mazmur 1 ayat kedua dikatakan, berbahagialah orang yang berjalan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri
di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, saya highlight kata tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, berarti saudara, ini merupakan satu integritas seorang murid Kristus yang hidupnya mengejar kesucian di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang demikianlah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Loh, pasti berarti enggak, bukan itu. Ini siang malam bukan menunjukkan waktu pagi, siang, sore, malam sebetulnya. Menunjukkan kapanpun kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita konsisten dengan firman Tuhan. Jadi, saudara sekalian, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita relaan untuk dikendalikan oleh Allah. Mazmur 86 ayat 11 itu saya suka sekali, saudara. Ini satu ayat yang indah banget, saudara. Waktu kita merenungkan ayat ini, kita akan mendapatkan kedamaian. Ya, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaranmu. Kalimat selanjutnya apa? Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dengan kata lain, saudara, setiap hari kita banyak tantangan, banyak pergumulan, meskipun pandemik sepertinya sudah mulai ya berlalu begitu ya, meskipun belum berlalu, sudah sangat menurun sekali kasusnya. Tapi saudara, kita minta supaya Tuhan tunjukkanlah kepadaku Tuhan jalan yang akan aku lalui. Saya yakin ya pengurus majelis sebelah sidang tidak merencanakan dengan sembarangan, tetapi betul minta petunjuk Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini. Tunjukkanlah ya, tantangan tidak mudah. Kedepannya seperti apa kita tidak tahu, tapi satu hal, ini yang terbaik. Tunjukkanlah Tuhan jalanku kepadamu. Saya ingin melalui doa tentu ya kan pengurus dan juga gembala di sini. Tapi melalui doa, tunjukkanlah Tuhan, dapatnya di sini, saudara. Ini saudara, kayaknya kita minta petunjuk Tuhan, ini nggak masuk akal ya. Tetapi kalau Tuhan menginginkan kita seperti ini, ya kita harus ikut, saudara. Ya, maksudnya secara waktu agak jauh ya. Tapi kenapa Tuhan tempatkan di sini? Mungkin Tuhan punya rencana. Nah ini loh saudara, Tuhan punya rencana. Kadang kita nggak ngerti ini ke depannya seperti apa. Tuhan sudah tunjukkan di sini. Mari dengan penuh semangat kita lakukan. Termasuk dalam setiap langkah hidup kita. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku, maksudnya mantapkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku untuk aku memiliki hati yang takut akan namamu. Rela mau dikendalikan oleh Tuhan. Saudara setir mobil, setir motor, mobil atau motor yang sudah kendarain, bagaimana kalau nggak mau saudara dikendalikan saudara? Pasti kan nabrak kan? Banyak mobil yang kecelakaan, selip, karena apa? Jalannya licin. Sudah dikendalikan tapi nggak bisa. Pasti celaka saudara. Ya. Kalau saudara secara wajar mengendarai mobil atau motor, ya nggak ada selip-selip, wah tentu enak ya. Dengan kita mengikuti rambu-rambu lintas, kita menjadi driver mobil atau motor, semuanya akan aman. Demikian pula, kalau kita mau di-drive oleh Tuhan, kita mau dikendalikan oleh Tuhan, kita akan mendapatkan namanya damai sejahtera. Yang kedua, saudara, menjaga hati. Ini nggak gampang ya. Ya, menjaga hati, saudara. Amsal 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Menjaga sesuatu itu nggak mudah, saudara. Pasti menjaga hati. Ini bicara kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Rasul Paulus berkata, iblis itu mengaum seperti singa, ingin menerkam kita kapanpun, saudara. Detik ini pun iblis juga sedang mengincar kita, menerkam dalam arti membawa kita, menyeret kita jauh dari Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maksudnya jagalah hidupmu itu dengan hati-hati, ya,
dengan hati-hati, karena waktu kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat keindahan pancaran kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Indah banget, saudara. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi dewasa, bukan menjadi dewa. Ya. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi dewasa, like God, bukan be God, ya. Like God, seperti Tuhan. Dan kata sekali nyanyikan lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, ini proses. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita kepada hasil, tetapi Tuhan menuntut memang proses itu tidak mengenakan, proses itu menyakitkan secara kedagingan. Satu hal yang kita nikmatin, yang kita sukain, dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, lalu diminta untuk meninggalkan satu hal yang tidak nyaman secara kedagingan. Tetapi Tuhan menginginkan kita semua diproses oleh Tuhan, sehingga kita memiliki integritas yang bukan dari Tuhan, sehingga Tuhan ya pulang Kristus, tengah-tengah pandemi, tengah-tengah tantangan zaman ini, mari saudara, tetaplah setia pada Tuhan. Saya bersyukur ya, tadi Yusuf juga sempat cerita, jemaat GPI Jatinegara Timur ini jemaat yang setia, betul ya Pak ya? Jemaat yang setia. Saya tanya, ada pindah jajan tempat lain? Enggak loh. Wah, ini satu kekuatan, saudara. Kekuatan lemah, mau sama-sama diproses. Ada satu kedekatan, keakraban. Satu modal bagi gereja kita, GPI Jatinegara Timur, untuk bergandengan tangan dengan secara fisik ya, tetapi kita bersatu hati, memberitakan anugerah keselamatan. Kita mau diproses, kita memiliki integritas yang kepada Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita masuk dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan hidup seorang murid. Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk mengejar banyak hal dalam dunia ini. Baik itu penghasilan kami, baik itu jabatan kami, waktu kami. Tapi satu hal yang tidak kami lupakan adalah kami mengejar kesucian hidup, kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Kami mau belajar seperti Yesaya. Setiap pagi Tuhan mengasah telinga kami melalui firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami renungkan. Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki disiplin rohani setiap hari. Rindu sungguh-sungguh baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami mau senantiasa seperti pemazmur. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami, sehingga kami mengetahui, mendapatkan kebenaran di dalam Tuhan. Bulatkanlah hati untuk takut akan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, tidak mudah kami juga mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi satu hal, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami melangkah bersama dengan Tuhan. Satu hamba-Mu menyerahkan rencana, baik itu pengurus maupun gembala sidang di dalam masa-masa pandemik ini, kebaktian hybrid. Mari Tuhan tolong, kami percaya waktu kami melangkah bersama dengan Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami pengurus gembala sidang dan juga setiap jemaat Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, siang ini atas kemurahan Tuhan kita boleh mengadakan ibadah hybrid yang pertama ya dengan segala kekurangannya, mungkin banyak kekurangannya, nanti kita akan terus berbagi sama ya. Baik, untuk siang ini firman Tuhan dengan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Indaso. Ya, saya atas nama Gembala dan semua jemaat ucapkan terima kasih buat Pak Daniel ya yang udah boleh memberkati kita siang ini. Terus berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman gereja. Untuk yang pertama, untuk minggu depan, kita akan kembali lakukan ibadah secara online. Ya, nanti kita akan umumkan lagi untuk ibadah hybrid berikutnya. Ya, rencana minggu keempat bulan November. Kemudian doakan tadi untuk ibadah dan perayaan Natal kita yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember. Ya, ini hari Minggu sore jam 5 sore. Jadi paginya kita tidak ada ibadah, kita langsung sore jam 5 secara online. Ya, jadi pembicaranya adalah Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, Ketua BPD DKI Jakarta. Kemudian jadwal pelayanan minggu depan tanggal 7 November. Tanggal 7 November, minggu depan, minggu pertama, WL-nya ada Saudari Ceria, pemain musik Bapak Wayan, Singa Ibu Yustiana, pangkotnya Bapak Pendeta Samuel Kristiwantoro. Kemudian untuk tanggal 14 November, minggu kedua, ini ada perjamuan kudus. Ya, jadi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang sudah usia di atas 13 tahun dan sudah dibaptis, boleh mempersiapkan sendiri roti dan anggur dari rumah. Petugas untuk tanggal 14 November adalah WL, Ibu Tina, pemain Bapak Wayan, tinggalnya Ibu Yustiana, pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Rudi Isa. Kemudian buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, kalau yang memberikan langsung yang datang hadir, boleh siapkan dari rumah menggunakan amplop, lalu letakkan di bangku. Jadi kita nggak jalanin persembahan. Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin transfer, boleh transfer ke rekening BCA atas nama gereja. Ya, nomor rekening 574047999 atas namanya GBI Jatinegara Timur. Tuhan Yesus memberkati. Baik, nggak ada lagi pengumuman yang lain, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang kita tunduk kepala sekali lagi, kita akan berdoa. Yang di dalam gedung boleh saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pada siang ini, kami datang lagi kepadamu. Kami mengucapkan syukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada. Temukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang diadakan. Terima kasih Tuhan, sebelum pulang juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan memulihkan Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan roh takut akan Engkau, agar mereka boleh memimpin negara ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Biar negara ini boleh semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara kasih-kasih Tuhan, kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, kita siap terima berkat Tuhan. Saudara kasih-kasih Tuhan, teruna-teruna Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, para penuai-penuai Kristus. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati Tuhan akan menjadikan kepala dan bukti tidak
Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita hingga selama-lamanya sampai Maranatha Yesus datang. Semua orang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat pulang yang di sini. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat berkati semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Halo, Ciali. Shalom Bu Gembala. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Minggu semuanya. Shalom. Buneng, Tuhan Yesus berkati. Ya, Bu Rahmat, Pak Selamat Rahmat. hari Minggu. Shalom Tina. Yo, Bu Tina. Yo, Bu Yuli, Tuhan Yesus berkati. Shalom Tina. Yo, Cilina, Tuhan Yesus Ibu berkati. semua Tuhan berkati. Apa? Yo, amin, Tuhan berkati. Shalom, Yani. Yo, Pak Desa, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat tidur. Selamat hari Sabtu. Ya. Ya, ada lagi yang masih mau kasih salam-salam.